Shalom dan selamat jumpa dalam pertemuan ini khusus untuk kelas 9 ya. Semoga kalian semua tetap sehat. Jaga protokol kesehatan ya nak. Hari ini kita belajar tentang lanjutan sistem reproduksi manusia, yakni dengan subpokok bahasan penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Sebagai tujuan pembelajaran yang akan kita bisa buat setelah kegiatan belajar mengajar ini, kamu diharapkan dapat menjelaskan jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan yang kedua, kamu juga diharapkan dapat menjelaskan penyebab penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, sebelum memulainya ada baiknya kalau kita berdoa dulu ya nak. Ambil sikap berdoa semua. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan karena Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk memanfaatkan sepanjang hari ini di dalam kegiatan belajar mengajar. Berkatilah ya Tuhan anak didik kami dimanapun mereka berada. Lindungi mereka ya Tuhan dan jauhkan segala yang tidak diinginkan. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat pagi. Anak kami sekalian, organ reproduksi kita itu sehat atau tidak tergantung dari pemeliharaan kita. Nah, pada sistem reproduksi, jenis penyakit yang bisa diderita antara lain, yang pertama adalah AIDS ataupun HIV, itu sama saja nak. Apa itu yang dimaksud dengan penyakit HIV ataupun AIDS? Nah, penyakit ini adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh si penderita. Nah, penyakit AIDS ini belum dapat diatasi. Untuk pencegahannya dan obat pun belum ada yang dapat diandalkan. Dari mana sumber penyakitnya? Tak lain tak bukan adalah dari pergaulan bebas. Juga bisa tertular dari obat-obat ataupun dari jarum suntik akibat narkoba. Gimana ciri-ciri seorang yang terinfeksi HIV ataupun AIDS? Ciri-cirinya adalah sistem kekebalan tubuhnya semakin menurun. Lalu timbullah penyakit tertentu, misalnya TBC, pneumonia, herpes, dan juga saraf terganggu. Dan fase ini akan berlangsung selama 3-6 bulan. Untuk memastikan seseorang terkena virus HIV, maka dapat dilakukan pemeriksaan terhadap banyaknya sel darah putih yang berperan dalam kekebalan tubuh. Yang kedua adalah jenis penyakit gonore, GO. Ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gimana ciri-cirinya? Yaitu ada rasa sakit dan keluar nanas saat kencing. Ini untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan dia keputihan dan berwarna kuning hijau. Penyakit ini bisa juga menimbulkan kebutaan pada bayi ketika bayinya lahir. Akibat daripada ibu itu sedang hamil, ya, dia mengidap penyakit gonore, maka yang terjadi adalah si anak yang baru lahir menjadi buta, ya. Nah, yang ketiga adalah penyakit raja singa yang disebutkan dengan sifilis.
Ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh apa nak? Bakteri Treponema pallidum. Itu ya. Nah, gimana gejala awalnya? Yaitu pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh ada luka. Dan itu biasanya terdapat pada daerah sekitar kelamin kita. Nah, penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya. Kemudian rusaklah organ tersebut. Yang keempat jenisnya adalah herpes simplex genitalis. Itu disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Di mana dia menyerang kulit di daerah genitalis luar, anus, dan vagina. Gimana gejalanya, nak? Gejalanya adalah gatal-gatal, pedih, kemerahan pada kulit. Di daerah kelamin timbul beberapa lepuh kecil, kemudian luka. Nah, penyakit ini sangat sukar sembuh dan juga sering kambuh setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Maka hati-hati, anak. Lalu jenis yang kelima adalah keputihan. Ini merupakan penyakit kelamin yang ada pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada vaginanya. Nah, sifat dari cairan itu encer ataupun kental. Baunya pun tak sedap dan menyebabkan rasa gatal pada bagian vagina. Apa yang menyebabkannya? Tak lain tak bukan adalah infeksi jamur Candida albicans, atau bisa juga dengan bakteri ataupun virus maupun parasit. Penyakit ini terjadi di sekitar vagina karena apa? Karena kurang bersih. Yang terakhir adalah epididymitis, terjadi pada laki-laki. Dan ini merupakan peradangan pada saluran epididymis akibat apa? Akibat infeksi atau tertular seksual dengan ciri-ciri timbul rasa sakit disertai pembengkakan pada salah satu testis. Ini adalah akibat pergaulan bebas juga. Nah, sekarang sudah 6 jenis penyakit yang diberikan kepada Anda. Lalu bagaimana upaya yang harus kita buat supaya sistem reproduksi kita itu bisa sehat? Nah, yang pertama adalah kita menggunakan celana dalam berbahan katun, bertekstur lembut. Lalu hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap, dan berbahan ketat. Yang kedua, atau bagian B, cucilah organ reproduksi hingga bersih. Setiap buangan kecil pun buang air besar. Ini penting sekali, anak. Camkan baik-baik itu. Jangan sampai kena kau nanti. Kemudian ganti celana dalammu itu 2-3 kali sehari. Artinya setiap kau mandi, cuci. Lalu yang berikut, kalau rambut kemaluan itu sudah panjang, silakanlah potong. Karena apa? Bisa bersarang di situ kuman. Apalagi kalau kita malas misalnya membersihkan organ kelamin kita itu ya. Yang berikut adalah bila kita sedang haid, gantilah pembalut sesering mungkin. Supaya apa? Supaya tidak terinfeksi kuman. Yang berikut, kita upayakan menghindari penggunaan sabun pembersih untuk daerah kewanitaan secara terus-menerus. Karena apa? Dapat menggunakan tingkat keasaman atau pH vagina dan akan membunuh bakteri baik dalam vagina dan memicu tumbuhnya jamur sehingga daerah kewanitaan menjadi lembab dan terjadi iritasi pada daerah kulit. Maka untuk itu rajinlah berolahraga. Nah, sebagai tugas kamu, nak,
Silakan kerjakan uji kompetensi halaman 47 hingga 49 bagian A dan B. Oke, sekian dulu pertemuan kita ini anak. Tugas itu jangan sampai tidak dikerjakan ya, buat di buku tugas. Oke, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.